Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di video community service saya. Perkenalkan, saya Kevin Reinhard Permadi dari jurusan Computer Science dengan NIM 26022933003. Video kali ini akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tren kejahatan cyber terbaru dan cara melindungi diri di era digital. Di era serba digital ini, kemudahan beraktivitas online ternyata juga dibayangi oleh ancaman kejahatan cyber yang kian canggih, mulai dari penipuan berbasis kecerdasan buatan atau AI, pemalsuan suara dan wajah, hingga modus-modus baru yang terus bermunculan. Nah, melalui video ini, kita akan belajar bersama untuk lebih waspada dan tahu cara melindungi diri. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari video ini. Setelah menyaksikan video ini, kalian diharapkan mampu, pertama, mengenali 6 tren kejahatan cyber terbaru yang paling marak terjadi di tahun 2025 hingga 2026. Kedua, memahami cara kerja penipuan berbasis AI, QRIS, dan social engineering. Ketiga, menerapkan langkah-langkah konkret untuk melindungi data pribadi dan aset digital Anda. Dan keempat, bertindak cepat dan tepat jika menjadi korban dengan melaporkannya melalui kanal resmi. Yuk, kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas modus-modus penipuannya, saya ingin mengajak kalian melihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Bayangkan berdasarkan data dari Indonesia Anti-Scam Center atau IASC yang dirilis OJK sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025, telah diterima 343.402 laporan penipuan dari masyarakat. Total kerugian yang dialami korban mencapai angka yang mencengkangkan, yaitu 7,8 triliun rupiah. Bayangkan 7,8 triliun rupiah. Itu jumlah yang sangat besar. Tidak hanya itu, 568.558 rekening terkait penipuan telah dilaporkan, dan 106.222 rekening diantaranya telah berhasil diblokir oleh pihak berwenang. Lalu, mengapa angka kejahatan cyber ini terus meningkat? Salah satu pemicu utamanya adalah penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI. Pelaku kejahatan kini menggunakan AI generasi terbaru untuk melakukan phishing, rekayasa sosial, hingga pemalsuan suara dan wajah yang sangat meyakinkan. Bahkan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mengungkapkan bahwa sekitar 90% serangan cyber yang terdeteksi di Indonesia berasal dari ancaman malware. Lalu mengapa kita semua harus peduli? Pertama, siapapun bisa menjadi target, mahasiswa, profesional, ibu rumah tangga, hingga eksekutif perusahaan. Kedua, kerugiannya tidak hanya berupa uang, tetapi juga pencurian identitas digital dan trauma psikologis. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini tidak akan terjadi pada saya. Justru karena kita semua terhubung secara digital, kita semua beresiko. Sekarang kita masuk ke 6 tren kejahatan cyber terbaru yang wajib kalian waspadai. Tren pertama adalah penipuan berbasis AI, khususnya voice cloning dan deepfake. Apa itu voice cloning? Voice cloning adalah teknologi AI yang mampu meniru suara seseorang dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi, hanya dari rekaman suara yang sangat singkat. Pelaku kemudian menelepon korban dengan suara yang persis seperti suara teman, atasan, atau bahkan anggota keluarga, dan meminta transfer uang darurat dengan alasan yang sangat meyakinkan. Lalu, apa itu deepfake? Deepfake adalah teknologi manipulasi video berbasis AI yang membuat seseorang tampak nyata dan autentik. Padahal itu adalah rekayasa digital. Secara real-time, pelaku bisa melakukan video call dengan wajah yang persis seperti pejabat bank, rekan bisnis, atau figur publik lalu meminta data sensitif atau transfer dana ke kalian. Bayangkan, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital memonspirasi bahwa konten deepfake di Indonesia meningkat sebesar 550% dalam 1 tahun terakhir ini. Bahkan secara global pada tahun 2023 terdapat sekitar 500.000 file deepfake dan pada tahun 2025 melonjak drastis menjadi 8 juta file. Yang lebih mengkhawatirkan, Satgas pasti mengidentifikasi voice cloning dan deepfake impersonation sebagai dua senjata utama sindikat penipuan modern. Jadi, metode verifikasi visual konvensional seperti panggilan video kini tidak lagi sepenuhnya aman. Kita harus lebih waspada. Tren kedua yang saya ingin bicarakan adalah phishing. Jadi, phishing itu intinya umpan palsu berupa link atau pesan untuk mencuri data kita.
Nah, bedanya sekarang pelaku pakai AI. Hasilnya, chat atau email phishing yang mereka buat punya tata bahasa yang sangat rapi dan terlihat sangat resmi, jadi susah dibedakan. Lalu, ada yang namanya juga homograph attack. Ini teknik yang sangat licik. Pelaku mengganti huruf Latin biasa dengan huruf dari alfabet lain yang bentuk visualnya mirip sekali. Contohnya di sini bisa dilihat www.bankbjb.co.id yang menggunakan alfa dari bahasa Yunani menggantikan huruf A dari bankbjb.co.id. Kalau tidak jeli, kita tidak akan sadar kalau huruf A di link palsu itu sebenarnya huruf Yunani alfa. Cara mendeteksinya bagaimana? Selalu periksa URL di browser dengan teliti. Kalau ada karakter yang agak aneh atau muncul awalan XN di depan URL-nya, langsung tutup. Itu pasti palsu. Selain itu, waspadai juga SMS phishing, yaitu phishing lewat SMS dengan modus seperti rekening Anda diblokir atau Anda menang undian. Tren ketiga adalah QRIS scam atau manipulasi kode QR. Modus ini simpel tapi sering berhasil, terutama di tempat ramai seperti pasar, mall, atau tempat ibadah. Pelaku tinggal menempelkan stiker QRIS palsu di atas stiker QRIS asli milik toko. Saat kita scan, uangnya bukan masuk ke pedagang, melainkan langsung masuk ke kantong penipu. Tiga cara gampang untuk menghindarinya. Nomor satu, Nomor satu, raba stikernya. Apakah terasa berlapis atau ditumpuk? Dua, cek namanya. Pastikan nama merchant di aplikasi HP sama persis dengan nama tokonya. Ketiga, konfirmasi. Tunjukkan bukti transfer ke penjual sebelum pergi. Tren keenam adalah social engineering atau rekayasa sosial dan juga penipuan media sosial. Social engineering itu intinya adalah manipulasi psikologis. Pelaku sengaja bikin kita panik, takut, atau malah tergiur supaya kita refleks memberikan data penting seperti PIN, password, atau OTP. Di media sosial ada tiga modus yang paling sering memakan korban. Yang pertama, hadiah palsu, seperti iming-iming menang undian gratis. Dua, toko fiktif, penjual online bodong yang hilang setelah kita transfer uang. Tiga, file aplikasi berbahaya. File yang dikirim lewat WhatsApp seperti biasanya menyamar jadi undangan pernikahan atau foto paket yang kalau diklik bisa menguras isi rekening kita. Tren kelima adalah investasi bodong dan lowongan kerja palsu. Untuk investasi bodong, pelaku biasanya bikin website atau aplikasi tiruan yang mirip sekali dengan perusahaan resmi. Mereka menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, tapi ujung-ujungnya uang kita dibawa kabur. Sedangkan untuk lowongan kerja, modusnya adalah meminta korban membayar biaya administrasi, biaya seragam, atau biaya pelatihan sebelum mulai bekerja. Tiga ciri utama mereka yang harus kita ingat adalah pertama, janji gaji atau keuntungan yang tidak masuk akal. Kedua, proses rekrutmen cuma lewat chat tanpa video call atau tatap muka. Tiga, diminta transfer ke rekening pribadi, bukan rekening perusahaan. Tren keenam adalah romance scam atau penipuan berkedok asmara. Pelaku akan menggunakan foto orang lain, biasanya orang yang berpenampilan menarik, untuk membuat akun palsu di aplikasi kencan atau media sosial. Mereka lalu mendekati korban dan membangun hubungan emosional yang intens. Begitu korban sudah sayang dan percaya, barulah pelaku mulai memeras dengan berbagai alasan seperti biaya berobat darurat atau pinjam uang untuk tiket pesawat. Bahkan baru-baru ini pihak kepolisian sempat membongkar sindikat besar love scam ini di Bali dan Yogyakarta. Jadi ingat, di dunia digital tidak semua yang berkata manis itu tulus. Nah, dari 6 tren tadi kita bisa merangkum 7 tanda bahaya atau red flags yang wajib kita waspadai. Yang pertama, urgensi palsu. Pesan yang memaksa kita bertindak cepat karena panik. Kedua, minta data sensitif seperti OTP, PIN, atau password. Bank tidak pernah meminta ini. Ketiga, link aneh. URL dengan karakter asing atau awalan XN. Keempat, terlalu muluk. Janji kaya cepat, diskon ekstrim, atau kerja santai gaji besar. Kelima, suara atau video janggal. Telepon dari teman atau atasan yang terdengar kaku atau mendadak minta uang.
6. Sistem pembayaran luar jalur, seperti diminta transfer langsung ke rekening pribadi, bukan lewat platform resmi. 7. Identitas tidak jelas, memakai email gratisan untuk urusan bisnis resmi. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri? Cukup lakukan 5 langkah aman ini. Verifikasi, jangan langsung percaya. Kalau ada telepon mencurigakan dari kerabat, hubungi nomor aslinya atau tanyakan hal privat untuk memastikan identitasnya. Kedua, amankan akun. Aktifkan two-factor authentication di email, medsos, dan mobile banking. 3. Cek sebelum klik. Periksa URL huruf demi huruf dan cek nama merchant sebelum scan QRIs. Keempat, jaga privasi. Jangan terlalu sering mengunggah foto video wajah secara detail untuk menghindari resiko deepfake dan jangan umbar data pribadi. Kelima, gunakan jalur resmi. Unduh aplikasinya hanya dari Play Store atau App Store dan transaksi hanya lewat sistem resmi. Bagaimana kalau kita atau orang terdekat sudah terlanjur menjadi korban? Jangan panik, lakukan 4 langkah cepat ini. Pertama, stop communication, berhenti merespon atau berkomunikasi dengan pelaku. 2. Ganti semua password kita. Segera, seperti password email, medsos, dan banking melalui perangkat lain yang aman. 3. Hubungi bank Anda atau pihak resmi untuk memblokir rekening sementara. Keempat, laporkan. Laporkan rekening pelaku ke cekrekening.id, link phishing ke patroli cyber, dan investasi ilegal ke sipasti.ojk.co.id. Jika kerugiannya besar, segera buat laporan ke kantor polisi terdekat. Sebagai penutup, mari kita ingat 3 poin kunci hari ini. Pertama, kenali 6 trik kejahatan cyber terbaru. 2. Lindungi diri dengan 5 langkah aman, terutama verifikasi dan aktifkan two-factor authentication. 3. Laporkan segera ke kanal resmi jika menemui indikasi penipuan. Keamanan digital itu dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan membangun kebiasaan untuk selalu memverifikasi dan tidak mudah panik. Sekian video community service kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan membuat kita semua lebih bijak serta waspada di dunia digital. Ingat selalu, berpikir sebelum mengklik, verifikasi sebelum percaya. Tetap aman, tetap cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Berikut adalah daftar referensi data resmi yang kami gunakan dalam video ini. Terima kasih.